Oh, lagu itu nempel di otak. Wow. Happy dong. Happy. Happy. Apalagi melihat IKN. Wah, terima kasih Pak Joko. Jangan gitulah. Ingat nggak waktu itu kita pernah ketemu dengan orang dekat Prabowo. Waktu itu disebutkan tunda Betul. dan tunda, ya kan? Nah ini artinya juga menunjukkan ya Prabowo setengah hati membangun IKN kan? Ya. Untuk mempertebal dukungan politik sebenarnya otorita IKN itu punya semacam strategi gitulah untuk menggeser image Jokowi ini menjadi IKN ini adalah pekerjaan kita bersama gitu. Dan salah satu indikasinya itu adalah dengan Nasib istana itu gimana tuh, Ci? Menarik juga istana Garuda yang tapi banyak wisatawan juga sih yang foto-foto di depan dan mereka bilang ada Pak Prabowo nggak ya di dalam katanya. Oh, gitu ya? Dada-dada aja ke CCTV, siapa tahu sampai Jakarta gue belum gitu ya. Apakah prostitusi di sekitar kawasan IKN mungkin lu menemukan juga, Ci? Iya dong. Jadi bener nih ya ada prostitusi di sekitar kawasan IKN? Ada, gue membuktikan. Yo, jumpa lagi bersama kami di Bocor Arus Politik bersama saya Stefanus Pramono dan gue Raymondus Rikang. Dan Francisca Kristirasana. Teman-teman, pada masa kegelapan yang entah sampai kapan, jurnalisme yang independen dan juga investigatif dan juga berkedalaman membutuhkan dukungan Anda, maka kami berharap teman-teman berkenan untuk subscribe Tempo Plus. Dan buat teman-teman yang ingin membaca laporan Tempo, teman-teman bisa klik di link di deskripsi di bawah ini. Teman-teman juga bisa membaca versi cetak dengan membeli di e-commerce atau mengklik link yang ada di kolom deskripsi. Dan teman-teman jangan baca atau sebarkan konten-konten bajakan karena itu membuat hati kami terpotek. Oke, main apa kita? Kenapa, Ci? Terima kasih Pak Jokowi. Aduh, soal lagu apa itu itu? nempel banget di kepala gue. Mantap. Selama gue keliling ke IKN. Nah, IKN. Nah, kita main IKN. Jadi, Kang, Cica ini sudah berkeliling IKN, belusuan lah ya. Iya. Dia meniru gayanya Jokowi. Jokowi. Ya kan? Belusukan, ya. Belusuan di IKN gitu. Dan berapa lama, Cak? Lebih dari 5 hari ya kalau nggak salah Iya, hampir 1 minggu. Hampir 1 minggu gitu. Dan gue udah lihat tuh foto-fotonya gitu ya. Terus laporannya Cica juga. Terus sama video-video yang dia bikin gitu. Cica bahkan sempat dikejar-kejar satpam di sana. Gua pikir dikejar-kejar ular. Nah, nanti kami akan bikin filmnya ya soal IKN. Judulnya apa, Cak? Jangan film dong. Terlalu berekspektasi. Ya itu dikit-dikit lah. Anggaplah kita bikin film gitu ya. Mungkin saja judulnya Rumah Hantu IKN. Waduh, serem kali. Megah kok di sana. Megah. Ya nanti teman-teman bisa saksikan ketika waktu tayangnya sudah tiba. Yes. Oke, kita akan main IKN. Jadi kita hari ini agak santai, Rika. Ya, biarkan mantap, Ci. Gitu. Bagus Oke. sih. Bagi kerjaan dong, jangan gaji buta. Oke, Cak. Apa temuan di IKN? Langsung ini. Langsung dong. Nggak pakai babi ibu, Gak pakai ibu-ibu ini. Dari mana dulu ini? Banyak banget temuannya. Yang sudah berdiri deh. Oke. Di IKN apa tuh? Iya, gue melihat ya di sana keliling ya ke beberapa blok yang memang sudah jadi. Salah satu yang terlihat diisi gedungnya adalah rumah susun untuk ASN. Oh. Gitu. Jadi rencananya kan ada lebih dari 40 tower rumah susun IKN yang memang sudah jadi dan ditempati itu ada sekitar 2 blok. 2 blok. Rusun 1 dan Rusun 2. Isinya ASN OIKN semua. Otorita IKN. Benar sekali. Jadi per bulan Mei kemarin ada 500 sekian, lebih dari 500 ASN-ASN baru nih yang dipindah dari berbagai kota. Ada dari Balikpapan, itu semua di OIKN gitu. Semua ASN OIKN gitu. Ada yang mutasi, kemudian ya ada yang di BKO segala macam, tapi semua di lembaga OIKN. Tapi ini membedakan dengan ASN-ASN yang menunggu untuk dipindah ketika ada keputusan presiden ya, Ci. Betul. Ini beda sama sekali ya. Karena mereka adalah ASN OIKN yang
yang mereka bekerja atau tugasnya di sana, bukan dari yang pemindahan menunggu keputusan presiden. Iya, karena Basuki Hadi Mulyono, kepala otorita IKN sudah berkantor di sana, Kang Pram, dan sudah bertempat tinggal di sana. Jadi pegawai-pegawainya juga tinggal di sana. Menariknya gue sempat masuk ke unitnya salah satu ASN yang ada di sana. Bagus ternyata. Bagus ya? Berarti lo mau pindah dong sana? Punten, kan kita pegawai swasta ya. Punten. Itu ada kamar mandi dalam ya? Lengkap dengan AC gitu? Iya, jadi satu unit itu dihuni oleh 3 ASN. Ada 3 kamar di dalamnya. Jadi satu unit itu terdiri dari 3 kamar ya? 3 kamar, masing-masing kamar ada AC-nya. Oke. Terus ada ruang tengah, ada dapur, ada kamar mandi, ada shower room, ada laundry room, ada balkon. Lengkap lah ya? Lengkap, ada wifi gratis. Dan semua ASN yang tinggal di sana gratis sepanjang Basuki Hadi Mulyono masih menjadi kepala OIKN. Begitu katanya. Oke, berarti itu nggak sharing kan, Ci? Sharing unit. Sharing unit. Sharing Iya. unit, satu unit diisi 3 ASN, tapi gratis Kang, gratis tinggal di sana, terus gratis listrik, gratis air, gratis wifi, dan gaji mereka besar. Berapa itu? Gaji mereka plus tukin itu 15 sampai 20 juta. Siapa yang tidak mau? Terima kasih Pak Joko. Terima kasih Pak Joko. Oke. Oke, itu mereka kalau ke kantor itu juga ada shuttle bus. Ada, mereka ke kantor itu pakai bus-bus listrik gitu, Kang Pram. Jadi mereka ngantri dulu nih. Jam 8 kan harusnya sudah masuk kantor, tapi bus itu baru beroperasi jam 8. Busnya muter tuh ke kompleks OIKN itu. Kompleks KIPP ya, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Jadi mereka nunggu di depan rusun gitu, ngantri, terus diangkutin satu-satu sampai ke kantor. Ada 2 kantor yang sudah beroperasi. Satu kantor OIKN, yang satu lagi kantor Kemenko. Nah, kantor Kemenko ini Kemenko dimanfaatkan. apa nih? Belum ada namanya, Pram. Oh, belum ada. Jadi akan ada 4 kantor Kemenko yang sudah dibangun kan, total 16 tower. Masing-masing kompleks Kemenko itu ada 4 tower. Nah, ada satu kompleks Kemenko yang satu towernya sudah dipakai oleh OIKN juga. Gitu. Jadi Artinya bukan Kemenko tertentu Jakarta yang berkantor ke sana ya, tapi Bukan. OIKN meminjam atau memakai sementara ya kantor Kemenko itu. betul. Oke, Ya memang dihuni, tapi yang menghuni adalah pegawai OIKN. Nah, Cik, dari penjelasan lu tadi kan tower-tower itu udah banyak yang siap dan sudah terbangun lah dalam posisi ready untuk dihuni ya. Artinya ini ASN di Jakarta mesti siap-siap nih harus segera ke IKN. Mau nggak mau kalau Kepresnya sudah turun, mereka ditandatangani sudah boyongan ke sana karena ada beberapa tower juga yang sudah mulai finishing dan dikejar untuk beroperasi di Agustus atau bulan 8. Harusnya tower-tower ini memang sudah ready di bulan 5, tapi ada karena di awal-awal tahun ada perlambatan pembangunan, jadi baru finishing tuh Agustus, dan ada beberapa tower juga yang siap nanti dihuni di akhir tahun gitu. Jadi para ASN siap-siap lah, dak-dik-duk. Betul. Kan? Terus ada yang menarik juga, Pram, Kang. Betul. Karena di sana kan ada selain rusun ASN ada rusun TNI dan Polri. Nah, ada rusun Pas Pampres yang sudah rusun siap Pas juga. Pampres. Iya, bersebelahan dengan lahan Kemenhan yang belum dibangun apa-apa. Nah, rusun Pas Pampres ini belum ada Pas Pampresnya, belum ada presidennya. Presidennya kan masih di Jakarta. Iya, betul. Jakarta kan masih jadi ibu kota. Masih jadi ibu kota, betul. Karena status otorita belum berpindah menjadi Pemdasus. Oke. Nasib istana itu gimana tuh, Ci? Menarik juga istana Garuda yang Sayangnya gue nggak bisa masuk ke dalamnya, Oh, Kang. nggak boleh ya? Dari jauh aja. Dari jauh, Oke. dari gerbang. Ya. Karena memang ditutup dan harus izin Setnek. Kan sudah dialih Serah terimakan. ke Baik. Setnek. Tapi banyak wisatawan juga sih yang foto-foto di depan dan mereka bilang, ada Pak Prabowo nggak ya di dalam, katanya. gitu ya? Dada-dada aja ke CCTV, siapa tahu sampai Jakarta gue belum gitu ya. Oke. Nah, Ci, selain apartemen tadi, hunian apalagi yang sudah siap tuh di sana? Ada beberapa sih, Pram. Ada gedung BI, Gedung Bank Indonesia. Lalu di samping gedung BI itu ada gedung Setnek.
Sudah siap, sudah dari luar itu yang gue lihat sudah ada meja dan kursi kantornya gitu. Tapi belum berpenghuni sama sekali. Gue mau ketuk-ketuk gerbangnya, Mas Pras ada nggak ya di sini? Terus di belakang, menuju ke belakang itu juga tadi ya ada rusun Pas Pampres. Lalu gedung Kemenko semua sudah ada gitu, sudah siap. Ada ya tadi ya ada 4 kompleks gedung Kemenko. Terus di depan itu, di gerbang depan itu ada gedung otorita IKN yang sudah dioperasikan. Dihuni juga Pak Basuki Hadi Mulyono berkantor di situ. Di seberangnya ada Istana Wapres yang masih menjadi kerangka. Oke. Cik, apartemen untuk ASN sudah siap. Yes. Nah, untuk para bosnya gimana nih? Para Menteri. Sudah ada rumahnya. Oh iya, sudah rumah ada dinas. rumahnya. Senin harga naik. Senin harga bos properti dong. Jadi ada memang ada kompleks rumah tapak menteri. Jadi dibagi menjadi kayak 2 blok gitu loh. Yeah. Di blok yang sini tuh rumah tapak menteri nomor 1 sampai 19. Terus di sini tuh yang di atas 20 tuh 21 segala macam sampai 36. Kan ada 36 menterinya Jokowi kan dulu. Dibangunnya tuh 36. Tapi yang menghuni itu tuh baru 1. Yaitu Basuki Hadi Mulyono. Di nomor berapa? Di nomor 1. Nomor 1 sebagai kepala otorita IKN. Betul. Yang lain gue mencoba untuk masuk tuh ke kawasan rumah tapak menteri itu. Sore-sore menuju malam hari nih gitu. Terus mereka ada penjaganya sih memang yang kayak ngidupin lampu segala macam. Tapi nggak ada orangnya, kosong, blong gitu. Jadi kompleks itu ya kompleks perumahan yang kosong. Itu gede nggak sih? Bandingin dengan Widya Chandra kan. Kita kan sudah sering ya masuk rumah menteri ya di Widya Chandra atau di Jalan Denpasar. Oh, rumahnya ya. Rumahnya seperti apa? Rumahnya lebih kompak, lebih kecil dan lebih rapat sih. Jaraknya antara satu sama lain itu hanya dibatasi dinding. Dindingnya tinggi, tapi ya agak tipis ya. Maksudnya nggak terlalu yang kayak Widya Chandra kan pagar bumi gitu ya, tinggi. Kalau itu nggak. Dan di belakang kompleks rumah menteri itu ada semacam taman yang ada tempat-tempat duduknya gitu. Bayangan gue ini menteri nanti Bahlil misalnya sama Ara bisa ngopi di situ sore-sore. Tapi kalau begitu, kalau menteri itu misalnya ribut sama bininya gitu ya, itu bisa kedengeran dong, kan jaraknya berdekatan. Mungkin bininya di Jakarta kali. Ya kalau menterinya mau pindah di situ, Pram. Tapi Pak Basuki sendiri day by day memang tinggal di situ. Tinggal di situ. Kalau ada urusan aja dia ke Jakarta. Kayak kemarin bertemu dengan pimpinan pimpinan DPR ya? Itu ke Jakarta. Kalau ada rapat-rapat dengan lintas kementerian yang harus offline itu ke Jakarta. Jadi bolak-balik memang. Tapi itu kompleks yang dulu dipakai Pak Jokowi untuk nginap masih operasi juga, Cik? Nah, itu disimpan nanti jadi film kita tuh. Itu udah lihat videonya kan. Ica tuh ada di sana tuh, gugus gitu kan. Wah, ini menarik nih. Itu mau dijadikan ekowisata, tapi ya detailnya nanti di film kita ya. Ya, kalau jadi ya terbit ya. Makanya dukung Tempo berlangganan ya kan. Apa hubungannya? Oke, tadi sudah disinggung soal berbagai bangunan yang sudah hampir jadi ya. Nah, tapi yang menarik itu Basuki Hadi Mulyono bilang bahwa tidak ada lagi prostitusi di IKN. Ya sebenarnya kalau dipikir-pikir, ya mana ada juga namanya prostitusi di depan Istana Persis, kan juga nggak mungkin ya di Jakarta gitu ya. Betul. Tapi itu KIPP nggak ada. Apakah prostitusi di sekitar kawasan IKN mungkin lu menemukan juga, Ci? Iya dong. Jadi bener nih ya, ada prostitusi di sekitar kawasan IKN? Ada. Gue membuktikan. Karena kenapa? Karena gue ketemu 2 orang, Kang. Pekerja seks komersialnya 1, dan yang 1 lagi ini travel. Jadi travel ini adalah yang mengantar, yang membawa para pekerja seks komersial itu untuk ke IKN. Oke, artinya mereka datang dari kawasan di sekitar atau di luar IKN itu ya? Iya. Jadi mereka ini sebenarnya adalah pekerja seks komersial yang gue temui itu biasanya day by day mereka ada di Balikpapan, Samarinda, Banjarmasin, di 3 kota sekitarnya itu. Ya. Modus ini nanti bisa teman-teman baca di laporan majalah Tempo ya untuk lebih lengkapnya ya soal prostitusi di IKN. Iya. Oke. Nah, ini juga tadi sudah sempat disinggung ya. Soal Istana Wapres. Ya. Itu gimana tuh progresnya?
Untuk Istana Wapres, Kang, memang sedang dibangun. Jadi waktu gue kesana itu dan wawancara dengan beberapa pekerja, mereka bilang ada percepatan setelah Wapres datang. Jadi memang sudah dibangun dalam bentuk kerangka gitu ya. Dan pembangunannya itu pas gue lewat jam 12 malam masih ada pekerja dan pas gue lewat juga pagi-pagi itu sudah mulai ada pekerjaan. Jadi mereka, para petugas atau pekerja konstruksi ini menjelaskan kalau pembangunan Istana Wapres itu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam. Oke, dikebut juga ya? Dikebut, kan mau berkantor di IKN segera. Iya, dan kan kemarin kita ketemu juga dengan Wakil Menteri Pekerjaan Umum ya, Ci ya. Dan Bu Diana ini juga menjelaskan, Pram, bahwa Gibran juga punya perhatian lah terhadap progres Istana Wakil Presiden ini. Dan terlihat dari beberapa masukan dan saran lah, permintaan pendapat dari Kementerian Pekerjaan Umum terhadap desain dan macam-macam ya terhadap Istana Wapres ini, itu menurut Wakil Menteri Pekerjaan Umum. Artinya Gibran sudah sangat siap berkantor di sana ya. Dan akhirnya terbukti juga ya, ada pewaris yang ingin menjadi perintis gitu kan. Betul, pewaris perintis di IKN gitu. Kalau kata Husein, komisaris. Nah, Cik Pram, ini kan kita juga sebenarnya melihat gimana sih nasib IKN setelah pemerintahan Prabowo sendiri gitu kan. Nah, kalau kita melihat kan juga sebenarnya kok kayak lambat gitu loh, Pram. Karena apa? Misalnya gejalanya adalah katanya ini ya, dulu itu upacara 17 Agustus akan di IKN gitu kan. Tapi pada zaman Prabowo, setahun pemerintahannya yang pertama ini, upacara 17 Agustus akan di Jakarta gitu kan. Kembali lagi ke Jakarta gitu kan. Dulu sempat 2024 sempat ada upacara di sana ketika periode terakhir Jokowi, tapi ini sekarang dikembalikan lagi ke Jakarta. Ya, IKN itu kan memang didirikan untuk Jokowi menggelar upacara di sana. Satu kali ya, Bram. Satu kali aja gitu. Terus kemudian sama Prabowo dikembalikan ke Jakarta. Ingat nggak waktu itu kita pernah ketemu dengan orang dekat Prabowo, ya kan, di satu tempat, dan di situ kan ada penjelasan tuh bagaimana sebenarnya sikap Prabowo terhadap IKN. Dan waktu itu dia juga mention soal Kepres. Yes, Kepres pemindahan itu ya. Kepres pemindahan yang waktu itu disebutkan tunda, dan tunda, ya kan. Nah, ini artinya juga menunjukkan ya Prabowo setengah hati membangun IKN kan. Ya. Dan itu juga tercermin dari cerita-cerita dari narasumber kita ya, Ci ya, yang kita temui bahwa Prabowo ini beda sekali dengan Jokowi dalam hal merencanakan dan mengevaluasi progres pembangunan IKN. Dari apa misalnya? Dari rapat. Jadi dulu itu Jokowi ketika undang-undang IKN itu sudah diketuk, lalu kemudian mereka sprint gitu kan, lari cepat untuk segera mewujudkan IKN ini, dia hampir intens itu, selalu menggelar rapat secara rutin. Tapi sekarang Prabowo menurut cerita dari narasumber yang kita temuin itu bahkan jarang sekali tuh memasukkan pembahasan atau evaluasi atau pembahasan progres IKN ke dalam agenda rapat. Setidaknya narasumber kita cerita mungkin hanya 2 kali ya, Ci ya? Ya, betul. Jadi rapat pertama lintas kementerian soal IKN itu Januari, dan yang kedua atau yang terakhir itu Februari. Selebihnya belum ada rapat lintas kementerian lagi sampai per akhir Juli. Artinya selama 9 bulan Prabowo menjabat sebagai presiden, baru ada 2 kali rapat lintas soal kementerian. IKN. Ya, kalau dulu di eranya Jokowi itu bisa hampir setiap minggu ada rapat. Pun itu tercermin juga di Bappenas dan Kementerian PU misalnya ya. Rapat-rapat di Bappenas misalnya itu dulu bisa sehari sekali rapat soal IKN. Jadi ada pejabat di Bappenas yang cerita juga seminggu itu mereka bisa 5 sampai 6 kali rapat. Tapi sekarang sekali aja rapat karena dalam seminggu. Oke. Itu pun juga belum pasti. Jadi soal IKN ini memang pemerintahan Prabowo ini slow living banget ya. Ada satu cerita slow living. Gimana tuh ceritanya? Ya, ada satu cerita waktu di rapat terbatas di Istana, itu Prabowo menyampaikan 4 poin. Detailnya ada di majalah Tempo, tapi salah satunya gue spill di sini ya. Salah satunya adalah Prabowo itu menginstruksikan untuk membangun dulu kompleks yudikatif dan legislatif sampai selesai. Baru kemudian nanti Presiden
akan berkantor di IKN setelah itu selesai. Yang ditargetkan itu tahun 2028 atau 2029. Oke. Jadi Itu kalau selesai. itu kalau selesai. Kalau nggak selesai berarti nggak berkantor di sana. Tidak, dan upacara bendera di sana 17 Agustus itu juga dimulai di 2028 sampai semuanya siap. Kalau semuanya siap. Kalau semuanya siap, betul. Ya, tapi kalau dengan pembangunan seperti ini kan, ya slow living. slow living. Ketidakberpihakan Prabowo ya, itu bisa kita lihat dari dia kayaknya bukan kayaknya ya, belum pernah nih Pram mengunjungi IKN. Lagi ya. Iya, mengunjungi IKN setelah dia dilantik 20 Oktober gitu kan. Dia lebih sering mengunjungi luar negeri, ya kan? Bener nggak? Bener. Nggak ini kan? Iya, betul, Ketimbang betul. mengunjungi IKN gitu Iya, kan. iya. Benar-benar. Meskipun sudah ada rencananya tapi tidak kunjung terrealisasi. Iya. Wapres yang beberapa kali ke sana. Iya. Kalian ini sok tahu aja nih apa yang dirasakan atau yang dipikirkan Pak Prabowo ya. Nah, kan kita jadi cosplay tempat sampah. Jadi asbak kita Jadi nih. asbak. Daripada dilempar handphone ya nggak. Berarti kalau nunggu sampai 2028, ASN ini pun juga akan menunggu dong sampai tahun itu untuk pindah. Iya, menunggu sampai ya setidaknya bos mereka pindah juga kan, Bu Kepres juga kan. Berarti lagunya ganti tuh, Ca. Apa? Terima kasih Pak Prabowo. Kalau gitu. Terima kasih Pak Prabowo. Mantap dah. Oke. Pram, Ci, ini salah satu indikasi ASN tidak segera pindah dalam waktu dekat gitu. Ya ini mungkin kabar baik bagi mereka, Pram. Ci, ya kan? Ya kan tadi bilang Iya. terima kasih Pak Prabowo Iya kan? ya kan. Gitu kan. Nah di sana tadi Cica bilang sudah membangun kantor untuk 4 kementerian koordinator ya. Padahal sekarang ini ada jumlah Kemenko itu 6 ya kan, dan belum ada rencana untuk menambah komplek atau bangunan untuk 2 Kemenko lainnya. Benar sekali. Artinya ini menjadi salah satu indikasi bahwa ya mereka nggak akan pindah dalam waktu dekat lah, Pram. Persis. Setidaknya kalaupun kemudian terus berjalan nih, ada 2 Kemenko yang tidak akan pindah nih dalam waktu dekat ya kan. Menko mana nih? Bangunan Diacak belum ada, nih. diacak mungkin ya kan. Caimin nanti Caimin. Caimin. Coba nanti dikonfirmasi ke Caimin ya kan. Caimin. Tapi ada lagi yang tadi belum disebutkan oleh Cica. Ya nih. Belum ada rumah wakil menteri. Artinya para wakil menteri itu akan ditinggalkan di Jakarta. Atau dibalik jangan-jangan Pram. Wakil menteri yang di sana Bisa jadi. bersama wakil Tapi kalau presiden. mereka- biarkan mereka di Jakarta. Kan jadi komisaris. Oh iya, Iya. komisaris. Masuk rusun juga kan boleh. Boleh kan, rusunnya kan masih banyak yang kosong kan. Masih kemarin Wapres Gibran waktu ke sana itu tinggalnya di rusun ASN. Oh, oke. Di lantai 2. Ya merakyat dikit lah ya. Oke, tapi sebenarnya kalau kita melihat kan bisa disimpulkan ya bahwa Prabowo memang ya udahlah ya memang tidak berniat untuk melanjutkan IKN gitu. Dan kita sudah ketemu dengan berbagai narasumber termasuk juga orang-orang yang dekat dengan Gerindra dengan Prabowo ataupun juga merupakan orang petinggi Gerindra lah ya. Dan di situ ya jelas bahwa ini sama sekali bukan prioritas dari Prabowo. Ya kalau kemudian dalam 9 bulan baru 2 kali rapat soal IKN sudah jelas lah itu bukan prioritas. Sementara untuk MBG mungkin hampir setiap minggu tuh dia rapat ya kan. Ya nggak tahu juga ada rapatnya atau enggak gitu kan. Dan kalau dulu zamannya Jokowi setiap kali ada groundbreaking, Jokowi selalu datang ke sana kan. Sementara kalau sekarang kan enggak ya gitu. Enggak. Sekarang ada perintah juga dari Prabowo untuk kalau ada pembangunan apapun tidak perlu menunggu saya untuk datang ke IKN. Oke. Dan ingat nggak dulu ini adalah salah satu janji Prabowo kepada Jokowi untuk melanjutkan pembangunan IKN. Ya kan Prabowo berkomitmen tuh. Ya kan sudah pernah kita tulis juga di majalah Tempo soal komitmen Prabowo ini terhadap IKN karena dia tahu ini adalah salah satu legasinya Jokowi ya kan, sehingga dia merasa ingin atau paling tidak mengklaim ingin melanjutkan legasi Jokowi ini. Ya itu disampaikan juga di ratas terakhir ketika sebelum Jokowi selesai masa jabatannya itu di IKN Pram Kang. Jadi ada salah satu menteri juga, menterinya Jokowi yang cerita waktu itu. Ditanya lah Prabowo waktu itu, bagaimana Pak Prabowo komitmennya gitu ya. Saat itu Prabowo menjelaskan istana ini megah sekali gitu. Kita akan melanjutkan bla 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 segala macamnya. Tapi bagi anggota kabinet di Prabowo sekarang nih, memang mereka harus menjawab begitu ya. Karena ketika kita tanya, mereka meyakini bahwa Prabowo
masih berkomitmen untuk Ya. melanjutkan IKN. Bagaimanapun ya Pram ya. Iya. Dalam jawabannya kepada kita Pram, mereka mengatakan Pak Prabowo itu masih komit kok. Meski ada meskinya Iya. bahwa Pak Prabowo sekarang punya prioritas terhadap ketahanan pangan lewat MBG, sekolah rakyat. Yang ini kita mesti dukung, tetapi kita melihat Pak Prabowo masih punya komitmen begitu. Karena sudah ada undang-undangnya Iya, kan. betul. Jadi ya itu tadi. Mulut dan hati itu memang seringkali berbeda ya. Betul, ya. Bos kita juga gitu ya. Bukan bos gue, Kang. Bos gue gitu juga. Enggak lah, enggak sama sekali enggak. Oke, tadi berbicara soal legacy Jokowi, kita juga menangkap ada perubahan ya. Iya. Kan? Seperti apa Cak perubahannya itu? Perubahan apa dulu deh? Perubahan logo partai. Perubahan image gitu. Gajah. Jadi ya memang IKN ini kan dulu dicap sebagai warisannya Jokowi gitu, dan IKN sama dengan Jokowi gitu kan. Belakangan untuk mempertebal dukungan politik sebenarnya otorita IKN itu punya semacam strategi gitulah untuk Komunikasi. Iya, untuk menggeser image Jokowi ini menjadi IKN ini adalah pekerjaan kita bersama gitu. Dan salah satu indikasinya itu adalah dengan Basuki Hadimulyono, kepala otorita IKN itu menjadi quote and quote gitu simbolnya IKN sekarang gitu. Atau di orang depan lah ya, orang di iya, orang depan. yang berada di garis garda depannya IKN. Kenapa Basuki? Karena Basuki ini media darling dan dia banyak gitu ya, banyak dicintai gitu lah ya oleh ya kalangan muda, berbagai kalangan gitu. Melihat Basuki ini kan adalah dulu menteri Jokowi yang dianggap satset lah ya. dianggap kerja lah Kerja, gitu, gitu. membangun ini membangun itu gitu. Dan Termasuk Anda mungkin menganggap demikian? saya menganggap Pak Basuki sebagai ketua Kagama ya kebetulan ya. Saya sebagai Kagama. Oh, Iya tentu. Sama-sama Kagama. Sama Pak Prate. Memang. Sama Jokowi juga. Jokowi jangan juga. salah. Iya. Masih di sidang kalau itu. Oh. Sidang. Tapi ada sih di reuni kemarin. Namanya berbeda. Ya, jadi Basuki Hadimulyono itu kemudian membuat media sosial, dibikinkan sih sama timnya untuk mempromosikan perkembangan IKN lewat media sosialnya. Ya supaya citranya berubah aja. Maksudnya karena ya Jokowi kan sudah tidak menjabat sebagai presiden lengser gitu ya. Sudah lengser gitu, dan dukungan politiknya kan harus kuat juga untuk pembangunan otorita IKN. Makanya ada pergeseran tadi image. Tapi seiring dengan lengsernya Jokowi Pramci terhadap pembangunan IKN ini pada akhirnya menimbulkan semacam serangan-serangan atau mendowngrade kelas IKN gitu kan, karena komentar-komentar politikus di DPR gitu kan yang dulu sebagai bagian dari koalisi Jokowi itu mulai mempersoalkan berbalik gitu sikapnya, mulai misalnya mempersoalkan status ibu kotanya gitu kan dan macam-macam. Jadi make sense kalau kemudian ada rebranding lah katakanlah gitu ya, untuk melihat bahwa ini bukan lagi sebagai legacy atau warisan daripada pemerintahan Jokowi yang lalu gitu. Ya salah satunya kan Nasdem ya. Dan itu kan sudah ada, kita dapat ceritanya tuh ya bahwa ada pertemuan lah di salah satu tempat gitu, dan di situ ada ketua Nasdem Surya Paloh yang kemudian ya berkomentar ya soal IKN. Dan ini kemudian turun ke para politikus di Senayan yang kemudian ya menyebutkan IKN itu cukup menjadi ibu kota provinsi Kalimantan Timur saja, Ya, dan atau di ada seruan seruan moratorium gitu. Ya kita tahu bahwa Nasdem dulu adalah pendukung sejati Jokowi ya. Tanpa syarat. Udah dikuyo-kuyo masih mendukung juga ya kan. Udah diancam-ancam masih mendukung juga. Nah itu tuh loyalitas tanpa syarat ya nggak tahu bener atau enggak juga sih ya kan. Ya tapi akhirnya berbalik juga ya. Dengan kemudian politikusnya menyatakan seperti itu. Ya memang Pram, Kang, banyak pihak yang menganggap bahwa ini bukan era Jokowi lagi, maka IKN menjadi tidak relevan. Oke. Ada lagunya tuh. Apa? Bukan era Pak Jokowi. Bener dong. Oke, tapi kalau kita melihat dari dulu ya, kan kita sudah pernah menyinggung juga soal perencanaan IKN. Yes. Ini yang serampangan. Serampangan, Ya. betul. Nah, Cica punya ceritanya juga. Ya kan? Jadi
Bantuin Kang. Ya jadi sekitar tahun 2022-2023 itu sebetulnya Lemhanas membuat kajian tentang pertahanan. Jadi Lemhanas ini melihat nih IKN yang ada di Penajam Pasar Utara sana itu secara pertahanan itu komplek apa enggak gitu. Nah, ini waktu dipimpin sama Andi Wijayanto. Ya, mantan gubernur Lemhanas Andi Wijayanto itu bercerita kepada kita, Pram Kang. Jadi memang hasilnya itu adalah IKN rawan serangan udara. Ada beberapa kerentanan IKN menjadi ibu kota. Dirudal gitu. Nah, terus kerentanan yang lainnya adalah karena posisi IKN Nusantara yang sekarang itu terlalu dekat dengan Malaysia. Jadi ketika misalnya menggelar operasi darat gitu ya, itu bisa dianggap atau dipersepsikan sebagai ancaman upaya untuk menantang negara sebelah gitu. Belum lagi sebetulnya juga lahan-lahan yang ada di IKN itu tidak semuanya bisa dibangun bunker. Karena ya ada beberapa lahan yang bergambut misalnya. Pun ketika ada salah satu mantan pejabat BUMN ya, itu juga cerita ketika membangun gedung-gedung misalnya itu sebetulnya tidak bisa lebih dari 6 lantai. Karena posisi struktur tanahnya. Iya, nah, waktu itu hasil kajiannya disampaikan kepada Jokowi. Nah, waktu itu Jokowi sedang mempercepat pembangunan IKN untuk upacara 17 Agustus di tahun 2024. Maka kajian ini diabaikan dulu. Kajian pertahanan ini. Jadi fokusnya adalah ke pembangunan infrastrukturnya dulu. Nanti jika pembangunan infrastruktur ini sudah jadi semua, baru satu persatu tuh kebutuhan untuk pertahanannya disempurnakan gitu. Sebetulnya ada satu instrumen pertahanan yang sudah dibangun di IKN, yakni bandara. Bandara pertahanan, bandara untuk mengevakuasi ya jika terjadi apa-apa. Tapi kemudian bandara itu sekarang statusnya sedang diubah nih. Dan ada upaya untuk pengubahan status bandara. Ini menarik nih, karena Cica itu juga masuk ke bandara itu. Nanti bisa ditonton di filmnya, ya kan? Dengan bintang utamanya Cica sendiri, ya kan? Yang gue dikejar-kejar satpam. Oke, ini berarti memang bukan apa-apa lagi, udah ngawur banget dong ya. Lu membangun ibu kota tapi keamanannya tidak dijaga. Aspek keamanannya itu diabaikan gitu demi upacara terakhir sang presiden at that time ya. Dan ya tentu saja kalau gue Prabowo gitu kan ya, karena Prabowo juga sering ngomong ada yang lebih tahu daripada saya gitu. Ya tapi kalau gue jadi presiden pun ya gue juga nggak mau dong tinggal di tempat yang nggak aman buat gue. Sangat gitu kan. Beresiko banget dong. Ya dan Prabowo jangan lupa adalah orang militer. Kalau dia taruh di situ, ya sama saja dia mengerdilkan dirinya sendiri dong. Dia tahu itu tempat nggak aman, tapi dia malah pergi ke situ, ya kan? Beberapa politikus pendukung pemerintah yang kita wawancarai, Kang Pram, itu juga bicara hal serupa. Jadi keraguan Prabowo untuk pindah itu adalah aspek pertahanannya. Karena ketika kajian pertahanan itu diserahkan ke Jokowi, kan Prabowo jadi Menhan, dia juga mengetahui itu. Waktu itu juga concernnya ada pada aspek pertahanan itu, tapi kan kemudian dikesampingan dulu karena yang infrastrukturnya yang dianggap lebih penting tadi. Iya, dan waktu kita ketemu dengan orang dekat Prabowo pun selain faktor keamanan tuh juga ingat nggak ada satu alasan lain yang menyebabkan Prabowo tidak mau pindah ke IKN. Panas coy katanya di sana gitu. Panas banget ya. Pusing nggak? Sampai bikin pusing nggak sih? Pusing gue, Pram. Oh iya. Jadi sebenarnya suhunya itu 31 derajat. Gue ukur tuh, tapi feels like-nya tuh 40. Jadi gue sampai pusing gitu. Berarti lebih panas berada di IKN ketimbang bekerja di Tempo. Beda panasnya. Panas dari luar kalau bekerja di Tempo. Perencanaan yang meleset atau yang tidak sesuai dengan awal-awal itu juga Pram adalah penentuan titik nol ya Yes. Ya, penentuan titik nol itu kan juga digeser gitu kan karena beberapa faktor gitu. Ketika kita konfirmasi, kita mendapatkan info dari beberapa narasumber Pram bahwa titik nol itu digeser atas preferensi Jokowi sebenarnya gitu kan. Tapi setelah kita tanyakan kepada Wakil Menteri Pekerjaan Umum yang
pada waktu 2022-2023 ini Bu Diana ini menjadi Direktur Jenderal Cipta Karya ya, yang in charge terhadap pembangunan IKN dan menjadi tangan kanan Pak Basuki. Waktu itu dia mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menghambat titik nol itu berada pada posisi yang sebelumnya atau yang paling awal. Salah satunya adalah banyak potensi bencana dan juga pemukiman, ya kan, pemukiman di sana yang jauh lebih banyak gitu kan, sehingga cukup menyulitkan bagi pemerintah dalam hal percepatan ini agar segera memindahkan mereka, sehingga dicarilah titik yang jauh lebih visible untuk dibangun sebagai titik nol. Kalau begitu, sebenarnya kan kita juga bisa mempertanyakan visibility study dari proyek IKN dong. Ya, banyak perubahan sih, Pram. Banyak adjustment yang dilakukan dari rencana awal yang sebelumnya. Gue sih meyakini ini dibahas juga oleh para ahli sih, tapi bahwa eksekusinya tidak sesuai dengan saran-saran dan studi dari para ahli, ya itu yang terjadi sekarang. Sebetulnya perubahan itu juga terjadi ketika Jokowi membangun istana. Kita sebut Jokowi membangun istana karena istananya dia kan waktu itu. Istananya bukannya di Solo ya? Ada di IKN juga sih. Apa tadi lupa? Istana IKN. Jadi ada perubahan desain di Istana IKN. Awalnya dari Bappenas itu Garuda itu, bentuk Garuda itu hanya menjadi patung aja. Kayak monumen gitu di depan. Garuda yang tadi Rikang gitu. lagi kan jadi blooper. Iya, jadi istana ini sebetulnya awalnya bentuknya bukan Garuda. Garuda itu hanya sebagai patung. Tapi kemudian belakangan desain itu berubah karena keinginan Jokowi agar si Garuda ini jadi gedung atau jadi istana. Makanya hasilnya terjadi beberapa inefisiensi. Pertama, ini wawancara gue ya sama mantan pejabat di Bappenas dan juga dengan pejabat di Bappenas yang sekarang masih menjabat di Bappenas. Jadi ternyata terjadi inefisiensi itu pada ruang misalnya. Ruang-ruang di dalam itu banyak yang tidak bisa atau tidak dimanfaatkan karena itu tadi bentuk desain gedung yang rumit lah ya. Rumit gitu. Lalu yang kedua soal anggaran. Jadi ternyata di anggaran yang sebetulnya tidak open public gitu ya, dari perencanaan itu ada penambahan anggaran untuk istana saja karena perubahan desain itu sekitar 30% sampai 40%. Artinya lebih mahal? Lebih mahal karena ada perubahan desain Garuda tadi gitu. Karena Jokowi ingin mengubahnya. Iya betul. Dan yang sebetulnya desain yang berdasarkan keinginan Jokowi itulah yang kemudian di-share ke publik waktu itu kan, fotonya, videonya dan segala macam. Tapi sebetulnya versi Bappenas itu dulu bukan seperti itu. Ya itulah kalau kemudian seorang pemimpin ya menganggap negara itu adalah dia gitu kan. L'état c'est moi ya kan, dan di situ akhirnya ya bebas dia mau ngapain aja kan. Kalau dia maunya A ya A gitu. Mesti diturutin tuh, Bro. Mesti diturutin. Kalau nggak tantrum. Iya. Kalau yang sekarang gimana? Kok nggak dijawab pertanyaan gue? Gimana Kang? Kemeja lu udah safari nih. Iya nih. Mirip agak miring sedikit warna krem gitu ya. Komisaris. Udah begini lagi. Oke gas. Nah, Pram, ini kita sudah membahas panjang lebar soal dan mengupdate ya bagaimana pembangunan IKN 1 tahun kira-kira setelah Jokowi lengser dan Prabowo bekerja gitu. Nah, apakah sikap Tempo, Pram, di sini berubah setelah melihat reportase Cicak ke sana gitu? Dulu kita mengkritik habis-habisan soal IKN dari hulu ke hilir lah, mulai dari pembuatan undang-undangnya, kemudian perencanaannya, sampai dengan akuntabilitas dan eksekusinya. Sekarang bagaimana, Pram, sikap Tempo soal IKN? Ya, pertama Pak Rikang kan juga ikut rapatnya, jadi bisa menyampaikan sendiri. Oke, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Cica gitu ya dari tadi gitu ya, dan juga apa yang hasil temuan kita justru semakin memperkuat sikap Tempo. Kita juga dulu sudah memperingatkan bahwa IKN ini nggak ada gunanya. Tapi kan para pendukung Jokowi kan menganggap ini terobosan, ini bla 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 bla, you name it lah. Dan akhirnya sekarang kita melihat ya inilah yang terjadi. Ya kan, ada inefisiensi, ada anggaran yang membengkak dan segala macamnya gitu ya. Maka lagi-lagi IKN ini tidak perlu ada ya. Dan kita melihat ini hanya jadi barang politik aja nih sekarang nih. Ya dulu kita ingat nggak
Jokowi dulu bilang bisa mengatasi banjir di Jakarta, jadi gubernur. Terus kemudian saya akan bisa mengatasi banjir di Jakarta jika saya menjadi presiden. Ya kan? Terus habis itu apa? Pindahin ibu kotanya. Ini kan kalau kita melihat dari awal ya ini dagangan politik aja gitu dari Jokowi dan kalau kita melihat ya ide gila ini masalahnya kemudian diteruskan gitu loh dan menjadi juga janji politik. Ya kalau Tempo menganggap bahwa pembangunan IKN ini sudah di stop saja, ngapain? Prabowo punya program prioritas, ya kan, apalagi di tengah ruang fiskal kita yang terbatas ya. Dengan kondisi ekonomi yang serba tidak pasti, yang benar-benar sudah gelap sebenarnya, hanya saja kan pemerintah kita ini masih tidak mau mengakui gitu loh. Gelap mata kau gitu, gelap kau yang gelap gitu. Kau yang gelap gitu loh. Nah ini kan ngawur gitu. Jadi ngapain kemudian ini diteruskan dan mencicilnya sedikit demi sedikit juga ya bukan solusi gitu loh. Sudahlah, hentikan saja. Ibu kota masih kembali atau kembalikanlah ibu kota itu di Jakarta saja gitu. Dan kalau kita melihat juga dari sikap DPR, ya ini ngawur juga DPR-nya. Yang kemarin bahas undang-undang IKN ini siapa? DPR gitu kan. Terus sekarang mereka minta moratorium, menyarankan ini itu gitu loh ya. Ini kan keputusan plin-plan dan bagaimana pertanggungjawabannya gitu. Jadi stop IKN, kembali ke Jakarta. Bahwa Jakarta punya persoalan seperti banjir, macet, itulah tugas pemerintah untuk mengatasi, Pram. Betul. Jadi bukan kemudian memindahkannya ke IKN, ke Nusantara, tetapi betul. Bahwa Jakarta punya persoalan, ya, mau tenggelam kah, macet kah, banjir, itulah sebenarnya tantangan bagi pemerintah untuk menyelesaikan, bukan kemudian mencari jalan pintas yang ya pada akhirnya menimbulkan banyak persoalan dengan memindahkannya ke IKN. Ya, dan dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa Jokowi gagal untuk menyelesaikan persoalan di Jakarta. Oke. Dan juga Indonesia tentu saja ya kan. Oke ya, cukup ya Pram, Kang. Saksikan terus Bocor Alus Politik hanya di YouTube Tempo dan teman-teman juga bisa mendengarkannya di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa.